Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Aris Munandar, Putra Wisuma Adiningrat. Di video kali ini saya akan bahas tentang gaji TKI Polandia tahun 2024. Menyala abangku. Jadi yang kemarin itu masih kayak kurang paham, saya mau diperjelas lagi lah. Jadi gaji di Polandia itu yang untuk saat ini lah, per jamnya itu sekitar 20 zloty. Ada yang 20, ada yang 22, ada yang 23, ada yang 24, 25 lah, macam-macam lah. Oke, saya perjelas lagi lah. Jadi yang gaji 20 atau 21 itu udah termasuk pajak, itu udah. Maksudnya udah dipotong pajak, sudah. Kita udah terima bersih. 20 itu udah terima bersih. Bukan dipotong-potong lagi, bukan, udah terima bersih. Misalnya gaji 22 ya bersih. Cuma dia kadang-kadang bayar mes yang 22 itu. Ada yang 22, ada yang 24 juga. Mungkin bayar mes. Kadang-kadang kerjanya berat. Ada juga yang 24 mesnya gratis, mungkin kerjanya agak berat, kayak gitulah. Jadi udah termasuk pajak, sudah. Jadi kita nggak usah mikir-mikir pajak lagi, sudah. Itu gaji kita itu udah bersih. Jadi sebelum dipotong pajak itu kita aja aslinya lebih tinggi lagi. Contoh kalau misalnya kita gaji 20, itu gaji per jamnya itu kalau kotornya, brutonya itu sekitar 27-28. Kayak gitu. 28 zloty, apa nggak ngeri? Terus ya kemana yang 7 zloty? Yang 7 zloty itu diambil sama agensi. Mungkin untuk biaya dia lah, untuk biaya agensi sama pajak juga mungkin. Mungkin sama yang lain-lain atau apa, nggak ngerti lah. Intinya itulah. Kita yang terima itu ya 20 bersih sudah. Jadi bukan, Mas, pajak itu dan ini gimana, Pak? Enggak, emang udah bersih segitu. Makanya saya sekarang ini saya mau bongkar lagi gaji saya ini, review lagi lah. Biar diperjelas lagi lah. Jadi gaji TKI Polandia tahun 2024 ini memang menyala, Mas Bro. Bener-bener menyala, Bang. Gaji TKI Taiwan Jepang lewat, bener-bener lewat. Nah, saya hitung lagi lah. Bulan kemarin itu saya dapat berapa ya? 300 jam lagi tuh. Sama seperti bulan, memang masih rame sih. 300 jam lagi tuh. 300 jam kerja. Dikali 20 udah kelihatan kan. Jadi 300 jam itu udah kelihatan berapa itu? 6.000 lah kalau 20 zlotyan. Nah, saya kan di sini 20 lebih tuh. 20,60 kalau salah. Hampir 21 lah kayak gitu. Cuma dipotong makan sehari 10 zloty. Jadi sebulan itu 300 zloty lah kayak gitu sebulan. Nah, sisanya tinggal berapa itu? 5.939 tuh kan. 5.000. Nah, saya bongkar lah ya. Ini sebelum bonus lah. Kan ada bonusnya. Ada bonusnya juga nih. Saya hitung lagi. Kurang 1. 9. Oh iya bener Pak. Berapa jumlahnya? 939. 5.900. 1 2 3 4 5.000 ini ya, 5.000. 5.000. Ini yang 900. 5.000. 5.500. 1 2 3 4. 5.900. 39. Kurang 200. 20. Kurang 20 sih. Siang kurang 20 kemarin. Pas. Apa udah bayar nih? Oh, udah buat itu, buat bayar utangnya bener. Udah bener tuh. Nah, ini dapat saya lah gaji saya tuh. 5.900. Hampir 6.000 kan. Nah, bonusnya saya dapat 1.220. 30. Nah, ini bonusnya. Urus sebentar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1.230 ya. 1.230 tuh bonusnya. Jadi kalau jalan 1 tuh berapa? 7.100. Iya, 7.100 kalau dicampur jadi 1 itu ya 7.100. Nah, sebentar.
7.100. Lalu ini 7.100. Buat makan itu kita sisain 500 lah. Ini juga buat makan juga lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini buat makan ini. Ingat ini buat makan 500 berapa? 540 lah. Cukup lah 540 ya. Nah ini sisanya 1, 2, 3, 4, 5. 5.000. 1, 2, 3, 4, 5. 6.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.600. Sisanya 6.200. Nah ini gaji saya itu ya bukan 17 juta 15 juta, bukan 6.600. Berapa ya, kalian sendirilah, dikali sendiri aja lah. 6.600 dikali rupiah berapa saat ini tuh. Kadang-kadang rupiah kan turun naik tuh ya. Pokoknya bener-bener menyala lah, menyala bener-bener. Pokoknya yang sudah pulang-pulang ke Indonesia itu ya menyesal lah. Soalnya gaji Poland itu sangat tinggi, bener-bener tinggi lah. Itu gaji TKI Taiwan Jepang lewat, bener-bener lewat. Adik saya juga sekarang masih di mana? Di Taiwan. Dia bisa mendapatkan 10 juta itu udah kerja banyak itu. Di Taiwan itu gaji itu nggak tinggi-tinggi amat. Taiwan gaji tinggi masih belum dipotong agensi, rumah, makan itu, dan makan di pabrik sekali kan dipotong. Masih sok tahu. Bukan sok tahu, saya udah Taiwan ya bro. 2 tahun saya di Taiwan. Saya sebulan tuh nyimpen 5 juta, coba bayangin. Apa? Wah nggak bapak pelur. Modal tinggi, lebih tinggi Taiwan. Dulu mah di Poland hanya mending Taiwan. Coba aja Taiwan kalau mau nyoba babak pelur. Nah terus di Poland itu yang susah itu ya masuknya itu susah, sangat sulit. Karena kerjaan sangat terbatas. Tapi kalau saya bilang terbatas nih, sok tahu juga itu. Dan ini pusing saya. Jadi memang gitu, jadi kerjanya itu sangat terbatas, kita juga bersaing. Kalau kerjaan banyak, mengapa gitu di Indonesia pada numpuk di sana? Bisa di drawing. Ya itu memang pembatasan. Jadi begitulah. Makanya saya bahas semuanya lah tentang gaji, pekerjaan, terus masalah bisa ditolak. Nanti saya bahas semua nanti satu persatu lah. Jadi saya bahas gaji dulu lah. Jadi gaji di Polandia saat ini ya memang benar-benar ngeri lah. Benar-benar ngeri. Itu teman saya itu dapat 7.000 lebih, coba bayangin. Apa nggak ngeri? 7.000-nya lebih. 6.000. Sekarang paling sedikit kan, paling minim. Paling minim itu bisa mendapatkan 4.000 lah, paling minim itu. Misalnya 8 jam kerja, 5 hari seminggu. Sebulan itu bisa mendapatkan 168 jam lah kayak gitu. Ya masih bisa lah, berapa ya, 4.000 lebih masih bisa lah kayak gitu. Itu sana jam kerja sedikit. Kalau misalnya jam kerja 10 jam aja sehari, 10 jam sehari, dalam sebulan itu bisa 220 jam tuh kan. 220 jam. 222. Kalau 22 hari ya 240 lah. 220, sorry. Kalau 10 jaman 220 lah, kalau 10 jaman. Nah, kalau misalnya Sabtu masuk, lebih tinggi lagi lah, 26 hari berarti. Kalau 26 hari itu 260 jam. Itu 260 jam itu udah 5.000 itu gaji 20 ya. 5.000 dari tangan itu. Udah mantep lah. Udah bener-bener mantep. Dibanding 3 tahun yang lalu ataupun yang masa saya baru-baru itu yang di di sini terus gaji Cikarang lah, gaji Malaysia lah. Dulu itu per jamnya 13 zloty, itu aslinya tinggi juga sih. 13 zloty juga. Dulu gaji 13 zloty ya, saya bisa mendapatkan 3.000, 4.000 ya tinggi lah termasuknya. Soalnya saya pernah di Taiwan tuh cuma mendapatkan 5 juta, di sini dapat 7 juta, 8 juta, kan tinggi termasuknya itu. Cuma kadang-kadang orang kita kan terlalu banyak hitung-hitungan, kata mas saya mah etang-etung, terlalu banyak etang-etung. Pada akhirnya rugi sendiri. Orang Nepal itu kalau sudah kerja itu, misalnya diem di sini, udah dia nggak bakal pulang-pulang itu, nggak bakal bisa pergi-pergi. Orang kita kan kerja nggak ini, misalnya, wah gajinya kurang itu, langsung nggak nggak betah gitu kan. Orang Nep itu jangan kan di Poland ya, di Malaysia yang gaji kecil, wah dia bertahan terus itu. Ya begitulah. Jadi dia sabar lah, ya sabar terus.
Cuma ya kayak gitu. Jadi yang masih di Indonesia itu agak berat aja, udah berat untuk datang ke sini tuh. Soalnya visa kan di drawing. Jadi walaupun banyak lowongan job, tetap aja bisa di drawing, ngendapnya sih dipisah itu. Susah. Nggak bisa diapain kalau sudah sampai di drawing visa itu. Yang beruntung itu yang belum pulang-pulang itu. Entah yang sudah pulang juga, yang punya TRC ya untung bisa baik lagi. Kalau yang sudah pulang belum punya TRC ya agak berat juga udah itu. Ya begitulah Mas Bro. Banyak teman-teman yang bertanya, Mas, info-info ada yang apa tuh Poland juga, pengen ke Poland lagi, ya susah sih bilang. Kalau kalian nggak punya TRC untuk balik lagi susah. Proses ulang lagi ya berat, apalagi yang pulang itu bisa udah mati, udah blacklist lah masuknya itu kan. Saya udah berapa kali negara saya tuh ampun-ampunnya sama blacklist tuh, ngeri. Saya juga pulang dari Taiwan kan blacklist Taiwan tuh. Gara-garanya kabur dari pabrik. Di sana kan asal pindah pabrik, kabur dari majikan aja disebutnya itu udah kabur. Padahal walaupun TRC kita masih berlaku di sana. Beda sama di sini. Di sini kan nggak masalah. Pergi sana, pergi sini. Kadang-kadang kita juga dipecat. Kalau nggak dipecat, kadang-kadang kita juga minggat. Kayak gitulah sini. Jadi situlah ada kelebihannya. Saya di sini udah berapa kali pindah, banyak lah. Kalau mau dihitung pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya emang kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan, kan ada yang ngomong lagi, Mas, kalau dibandingkan enak mana Taiwan sama Poland ya? Menurut saya banyak inilah, ada plus minusnya ya, macam-macam. Di sana kan banyak orang Indonesia kan kayak gitu kan. Terus banyak makanan Indonesia kayak gitu kalau mencari makan. Tapi kalau masalah gaji, jauh lah, jauh udah jauh. Jangan bandingkan lagi nih dengan Taiwan nih. Pokoknya jauh lah. Apalagi sama Malaysia, udahlah. Antara bumi dan langit. Ini gaji Poland udah naik terus. Ini yang kerja biasa ini ya, bukan las. Kalau ngelas lebih ngeri lagi. Waduh. Ntar saya kalau ngelas masa tanya sama teman saya nanti. Dia bisa mendapatkan berapa? 7 lebih lah, di atas 7.000 coba. Apa nggak ngeri apa? 7.000 lebih. 7.000 dikali berapa sih rupiah sekarang? 4.000 kalau nggak salah emang. Bisa 28 itu. 28 juta. Bayangin coba. Yang ngelas tapi ya. Kalau yang kerja-kerja biasa itu ya bisa mendapatkan 5.000, 6.000 di Poland itu udah untung, udah benar-benar untung. Jika dibandingkan kita kerja di Indonesia. Kalau di Indonesia berapa kan? Oke lah, kita nggak usah berlama-lama, kita bahas gaji. Masalah gaji udah clear ya. Gaji per jam itu ya sekitar 20. Jadi pajak itu, pajak. Nah, sebentar. Tadi mana? Nah, ini. Mas, apakah ini masih dipotong? Enggak usah, enggak ada potong-potong pajak lagi, udah termasuk pajak udah ini. Nah, kenapa Mas gajinya cash? Oke, saya ceritakan lah. Kenapa saya gaji cash itu? Gaji cash itu biasanya yang orang belum punya work permit lah Mas Bro. Saya kan nanya terus sama agensi itu, work permitnya mana? Kata dia nanti. Kan agensi di situ nggak semuanya baik tuh, kebanyakan nakal tuh. Banyak nakalnya tuh, kebanyakan nggak beres semua. Sama seperti Taiwan ternyata, nggak beres di agensi. Udah pada tahu sih mungkin pala minggat mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi work permit nggak dibikin-bikinin, jadi gajinya cash. Nah, kalau work permit belum jadi itu, sekarang saya kasih tahu lagi. Jadi kalau work permit belum jadi, itu pajak kita itu belum disetorin, kayak gitu. Terus kemana? Ya masuknya ke agensi lah, kayak gitu. Nanti akhir tahun kita nggak dapat pajak, karena kita belum dapat work permit sih. Jadi seharusnya itu kalau yang agensi bener-bener ngurus, jadi apa namanya, kita sebelum kerja itu work permit dulu, ngurus work permit. Ada work permit baru kerja, nah di situ harusnya mah. Jadi kita gaji juga transfer langsung. Karena biar ketahuan mungkin transaksi kayak gitulah. Cuma kalau ada juga agensi yang nakal kan, setengah transfer, setengah cash. Supaya apa? Supaya dapatnya jangan terlalu banyak mungkin. Jadi setor pajaknya nggak terlalu gede. Kayak gitu. Pokoknya jangan kali lah sekarang. Soalnya harusnya kan cash semua. Kalau cash semua itu otomatis lebih gede lagi, tinggi lagi pajaknya kita dapat itu yang disetorin agensi. Kayak gitu kan. Sekarang cash. Jadi otomatis si agensi nggak bakal nyetorin itu pajak saya. Dimakan sama dia gitu. Ya ini terang-terang aja, buka-bukaan aja lah. Kenapa dimakan? Saya juga belum punya work permit. Jadi kalau belum punya work permit itu, kita itu bisa dikatakan belum kerja lah intinya. Soalnya kalau kerja juga ketahuan, bisa ditangkap juga, nggak boleh. Harus ada work permit gitu, kerja itu. Kalau kerja sebelum ada work permit, nggak boleh. Cuma kan, ya namanya juga ini bisa lah sambil menyusul, sambil berjalan. Work permitnya biasanya 3 bulan.
paling lama ini udah berapa bulan nggak keluar work permitnya nih. Tanya lagi nanti juga. Jadi ya banyak cash terus nih. Ini sebenarnya gitu udah potong pajak segini nih, udah. Kalau teman saya kan transfer tuh, karena dia udah punya work permit, jadi transfer. Nanti begitu awal tahun, bulan 4 lah biasanya keluar PIT 11 itu, dia dapat. Kalau saya mungkin nggak dapat lah mungkin. Masalah cash terus sih. Soalnya saya kan nggak terlalu lama sih, 4 bulan pindah. Waktu dari Taisun juga cash. Kemungkinan nggak dapat lagi karena work permit nggak datang lagi. Saya makanya pindah dari Taisun itu nunggu work permit, pindah ke sini. Work permit nggak jadi, sial. Saya bilang, aduh, susah. Work permit itu kan izin kerja kayak gitulah. Harus ada izin kerja. Jadi udah jelas ya. Jadi gaji 20 itu udah termasuk dipotong pajak, itu udah bersih, udah kita terima bersih, udah nggak dipotong-potong apa lagi. Kadang-kadang bilang, Mas mau dipotong, nggak ada, sudah. Ini 6.600 itu yang saya mau kirimin ini. Saya kirim 6.600. Jadi nggak 17 juta, nggak berapa juta. Pokoknya 6.600 dikali aja lah sendiri. Dirupiahkan berapa tuh 6.600. Jadi itulah bersihnya. Kan di video sebelumnya itu ada yang komen, sisanya 15 juta kan ya. Sisanya lebih dari, enggak, pokoknya 6.600 nih. Kemarin kan 6.000 itu sisanya. Karena kemarin saya dapatnya 6.600, sekarang dapatnya 7.000 lebih. Jadi ya 500, pokoknya 5 sisa buat makan. Sebenarnya saya makan itu nggak sampai 500, soalnya kan saya udah makan di sini nih 300. Jadi tinggal nambah-nambahin aja gitu. 300 juga cukup sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita persediaan aja lah 500 kan. Mana tahu beli apa kayak gitu. Ya begitulah Mas Bro. Jadi gaji di Polandia itu yang saat ini ya sangat menyala abangku. Gaji TKI Taiwan, Jepang lewat. Sebentar, saya bahas lagi masalah visa. Visa banyak ditolak, Mas. Ada yang bertanya, Mas, bisa ditolak 5 kali. Apakah saya bisa kerja di Polandia? Sekarang gini, Mas. Kalau sudah ditolak sampai 5 kali, aduh, ya kebangetan lah. Kan ada kata patah itu, dunia itu tidak selebar daun kelor katanya. Dunia itu sangat luas. Jadi kalau kalian tidak bisa masuk ke suatu negara, ya pindah haluan lah, kemana yang bisa kerja kayak gitulah. Nyari rezeki itu nggak ada satu tempat lah, di mana aja. Saya juga sebenarnya kalau pengen tahu, saya nggak ke Poland ini suatu kebetulan atau gimana ya, kayak kebetulan gitulah. Saya aslinya pengen ke Kanada, pengen tahu Kanada. Saya sudah siapkan duit anggaran 100 juta lah buat Kanada. Karena itu tidak semudah yang kita bayangkan, susahnya minta ampun itu. Job juga susah. Kalau orang mau nipu ya bisa aja nih ada job, ntar nggak diberangkat-berangkatin. Saya kan enggak, saya memang harus bener-bener pengen berangkat. Nggak ada, ternyata susah. Saya nanya di agensi sebagainya. Nah akhirnya pilihan saya jatuh ke Eropa. Ada yang share itu, saya nyoba-nyoba lah. Tadinya saya nggak percaya, Eropa. Makanya saya terus mau gaji berapa juta terus aja. Ada yang bilang 2 juta, bodoh amat, saya pokoknya kerja di Eropa sudah. Kayak gitulah, kerja terus. Sampai sekarang kan saya alhamdulillah hampir 5 tahun jalan nih, Bu. Sekarang nih sekarang ini masuki tahun ke-5 lah sih, udah nggak nyangka ini. Termasuk lama ini. Belum pulang itu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang kalian sudah bisa ditolak beberapa kali tuh ya udah. Jadi harus harus ngambil keputusan lah. Jangan terus diibaratkan ini begini ya. Diibaratkan kalau misalnya ditolak bisa itu diibaratkan ditolak sama cewek lah kayak gitu. Masa kita tolak sama cewek terus aja, itu udah nggak bakal beres, itu udah kesananya pun nggak bakal beres tuh. Kayak gitu. Wah ini bukan pengalaman. Jadi maksudnya gimana ya, kalau kita sudah ditolak beberapa kali itu, mungkin kalau setelah sekali 2 kali oke lah ya, mungkin masih kita sabar lah masalah drawing bisa nih. Tapi kalau sudah 5 kali, 4 kali, 5 kali, udahlah, udah ngeri lah. Saya dengar juga drawing bisa itu daftarnya naik tinggi lagi ya Pak, naik lagi itu katanya berapa, 2 juta atau berapa. Itu saya pernah tanya, itu kalau ditolak gimana? Ya hangus kan ya, rugi lagi aja. Jadi kalau sudah ditolak itu ya harus ambil keputusan lah gimana baiknya gitu, udah nih. Soalnya di Poland itu memang keberuntungan. Saya itu memang bikin video itu memang fakta semua, nyata semua bro. Seperti saya daftar ke Poland seperti lotre, memang lotre. Cuma kadang-kadang orang kan ada yang masih nggak percaya itu.
Terus kerjaan di Polandia yang sangat terbatas, memang sangat terbatas, memang. Bukannya seperti di Malaysia, di Taiwan, Jepang, di sana yang banyak kerja pun terbatas juga itu. Apalagi di sini sangat sedikit. Kan di sini kadang-kadang ada yang belum tahu kan, belum pergi kemana-mana, terus tiba-tiba kerja di Poland. Wah, masih sok tahu kerja di Poland ya ada aja kan. Ada aja dari mana? Saya itu udah ex Malaysia, ex Saudi, ex Taiwan, jadi tahu mana kerja yang banyak, mana kerja sedikit, negara mana yang kerjanya banyak, kerja sedikit, tahu kayak gitu. Di sini yang sangat sedikit. Kalau yang sudah ex Taiwan mah tahu, saya pernah kerja bertanya sama teman saya itu ya tahu, sharing-sharing. Di sini masa kerjanya sangat sedikit. Di sini tuh ada pabrik-pabrik Korea. Saya bilang kalau di sini kalau nggak ada pabriknya nggak tahu itu. Itu pabrik Korea itu membantu ibaratnya investor Korea itu seperti LG, Taisung, apa lagi Dongyang, Dongil, itu kan Korea itu. Pabrik yang punya orang Korea itu. Akhirnya kan buka di sini, buka peluang pekerjaan. Coba kalau nggak ada itu, kita peluang di sini paling ya pabrik daging, ayam gitu, kalkun, terus apa lagi tuh, yang bau-bau itu, babi paling, ayam, kebanyakan ayam sih, sosis kayak gitu, pabrik pasti polanya. Kalau yang pabrik elektronik itu kebanyakan ya Korea, asing. Terus Hana Polska lah gitu kan, Korea juga itu. Korea banyak Korea. Jadi akhirnya kan ada peluang pekerjaan, kayak gitulah. Kadang-kadang orang kan kalau bilang saya pekerjaan sangat sedikit, mas ini stok tahu ini, ribet. Ini di tempat saya ngirim kemana, kerja di mana? Di sini ramai itu kalau pas musim panas di Poland itu, karena kebun-kebun tomat itu pada buka semua, pada membutuhkan orang. Nanti kalau sudah musim dingin, nah, tahu. Pada nganggur, Mas Bro. Dulu itu waktu zaman tahun-tahun 2021 itu orang Indonesia itu banyak banget, mulai banyak, bukan banyak banget, banyak lah datang setelah Covid itu kan ya. Akhirnya pada nganggur itu kan. Saya juga sempat nganggur waktu itu. Nganggur 3 bulan. Pokoknya kalau musim dingin itu udah pastilah ada aja nganggur. Kalau di LG, di Taesung, di pabrik Korea itu kan udah kayak udah biasa ya. Kalau musim dingin itu dia 2 minggu itu udah jelas itu, 2 minggu jelas nganggur itu. Nanti kerja pun sedikit sepi kayak gitu, sepi musim dingin, sepi kayak gitu. Nanti rame lagi musim panas. Ya begitulah Mas Bro. Jadi nggak rame terus, nggak sampai terus kayak gitulah. Sama di kebun tomat juga sekarang lagi rame. Nanti sebentar lagi sepi. Nggak usah nunggu lama-lama, bulan depan lah. Bulan depan udah sepi. Bulan 10, bulan 11 sepi. Bulan Desember udah apalagi udah mulai panennya udah mau habis kan kayak gitu. Jadi ya udahlah kayak gitulah, udah paham belum nih masalah gaji nih. Jadi gaji di Polandia itu per jamnya sekarang untuk saat ini 20 per jam lah. Standar ya. Kalau misalnya dia masih 17 18 waduh kebangetan ya agen sini. 20 udah lumayan 20 itu. Syukur-syukur dapat yang 22. Di Taisung kan 22 itu. Cuma mesnya 500. Hitungnya sama sih hitungannya mah. Saya gaji 22, mesnya 500, sama hitungannya. Sama, nggak jauh beda. Paling beda-beda dikit lah gitu. Yang paling bagus itu ya gaji 24 mes gratis, teman saya tuh ada orang baru katanya. Saya tanya itu baru 6 bulan, udah beruntung juga termasuknya. Gaji 24 mesnya gratis, apa nggak ngeri apa? Itu 24 itu termasuk pajak itu udah. Nanti dia awal tahunnya dapat pajak. 24 itu yang dia terimanya aja. Jadi sini tuh gitu. Neto yang dikasih kita itu, bukan brutonya. Kalau brutonya ya besar lagi, lebih besar lagi. Otomatis lebih besar lagi. Lebih dari 24, gitulah. Kalau misalnya di bawah umur katanya. Nah, ini ya. Kalau yang di bawah umur itu yang di bawah 26 lah. Kalau yang di bawah 26 itu kan dia nggak kena pajak itu. Gaji dia itu ya aduh pingsan lah. 27 lah mungkin, 27 roti atau 28. Coba apa nggak ngeri ya Pak? Yang ngeri. 27 roti, coba bayangin. Ya benar. Kalian student itu. Jadi dia punya visa student itu ya segitu gajinya, 27 roti lah per jamnya itu. Pokoknya ngeri lah Mas Bro. Nah, kalau yang di atas 26 gajinya 20 gitu kan.
karena dipotong pajak itu dan ini. Jadi gaji 20 itu sudah dipotong pajak. Udah. Kan sebelumnya kalau nggak dipotong 28. Terus sama agensi yang itunya, yang 8 slotnya itu. Ya udahlah, sekian dulu Mas Bro pembahasannya nih. Waduh, udah panjang juga ini bahas masalah gaji nih. Jadi udahlah, gaji saat ini di Poland sekitar 20-an, nanti ulang-ulang terus. Udah, sekian dulu liputan dari saya bersama saya Muhammad Rasman Aris Munandar Putra Wisuma Diningrat melaporkan dari kota Gorzów, Poland. Wassalam, salam ngeri.